indah dari lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Harap anak-anak semua berada dalam keadaan sehat. Dan mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu bagi ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pribadi anak-anak ini ya Tuhan, agar mereka terus ada kerinduan untuk belajar firman-Mu, seterusnya memuji memuliakan nama-Mu, dan menjadi pemimpin kami di masa akan datang. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ini di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir, dan kami jemput Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua anak-anak yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus, subab na mangasi o manamod o kudaw. Itahak puno, isokobiyay, itahak puso si Tuhan Yesus. Kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pemberian kami sebentar tadi. Kami serahkan di dalam tangan-Mu agar pemberian itu memberikan berkat dan memuliakan nama-Mu, serta memberikan pembangunan yang lebih buat sekolah minggu, pembelajaran kanak-kanak pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami serahkan berkat-berkat ini dan tangan-tangan anak yang memberi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kot amadahai si surga, o susilo ingaranu, o rikoto ikarajaanu, o suno ikainganu, yadko isi surga, yadino isi penguburan. Tahakayo ko ino ditadaw diti, do kakanan do miuma, o padaw no ikasalansa. Yadko diti, na makapangadano isala, hindi tangulun ikisada sidahay. O kamuko magasaday si Pesubahan, ito'y nga pulungso ako'y no antad si karatan. Sabab ikaw no isang ano, ikarajaan, o mikukosaan, o ikuhormatan, sampai pendai. Amin. Ang akit aberat-erat, serana itilago ko ala, walaupun belum dapat membaca, tetapi aku sedang melihatnya. Bila ku besar dan belajar membaca yang tertulis di dalamnya, ku ambil Alkitab dan ku buka setiap hari aku membacanya.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar cerita dari firman Tuhan dari Alkitab yang suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita kunci tangan, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang berada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan peluang sekali lagi pada hari ini untuk mendengar firman-Mu yang diambil daripada Markus 3 ayat 20 hingga 21. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang pembelajaran kami mendengar firman-Mu ini. Biar Tuhan, kami ditegur oleh firman-Mu, kami diajar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur karena diberikan peluang untuk mendengar firman Tuhan yang diambil daripada Markus 3 ayat 20 hingga 21. Nah, di sini Yesus melakukan mukjizatnya dengan menyembuhkan ramai orang, sehingga guru-guru ahli Taurat mengatakan Yesus dirasuki oleh Beelzebul, yaitu ketua roh kejahatan. Di saat Yesus pulang ke rumah juga, masih banyak sekali orang yang mengekori dia, sehingga keluarga Yesus juga turut keluar dari rumah dan mendapatkan Yesus yang mereka sangkakan sudah tidak normal. Sedangkan Tuhan Yesus sibuk melayani untuk kesembuhan orang ramai. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan saja musuh Tuhan Yesus yaitu guru-guru Taurat yang mengatakan Yesus kerasukan roh jahat, namun malah keluarganya juga menganggap Tuhan Yesus sudah tidak normal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perasaan kita apabila bukan saja orang luar salah menilai kita, malah ahli keluarga juga turut serta salah menilai kita? Tentulah kita sakit hati, bukan? Namun oleh kasih Yesus, Dia membiarkan mereka dan terus melayani. Di dalam perjalanan cerita ini, kita dapat gambarkan bahwa Yesus pasti sangat sakit hati dengan keluarganya. Namun oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan kepada orang ramai, Dia tidak memerdulikan semua anggapan orang kepadanya, malah Dia teruskan pelayanannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah keluarga, sebenarnya kita harus saling mendoakan. Sebab dari keluargalah pelayanan kita bermula, dan seterusnya kita dapat melakukan pelayanan di luar dan menjadi berkat bagi sesama. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita melalui firman ini, kita ambil beberapa perkara sebagai renungan kita bersama. Pertama, kita jangan suka menilai seseorang, kita jangan menghakimi seseorang, karena baik buruknya kita, manusia, hanya Tuhan yang berhak menilai dan menghakimi. Sebagai ahli keluarga juga, kita sepatutnya saling menguatkan dan bukan saling merendahkan. Ketiga, sebagai ahli keluarga Kristus dan percaya kepada Kristus, kita jangan melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan merendahkan orang lain, apalagi menghakiminya, terutama keluarga kita sendiri. Sebagai ahli keluarga Kristus, kita haruslah memperlihatkan kelakuan yang baik dan menghormati orang lain. Sopan kepada orang yang lebih tua kepada kita. Iya, dari sini kita memahami bahwa Yesus mempunyai dua keluarga. Siapakah yang dikatakan oleh Yesus adalah saudara-saudaranya? Ya,
Orang-orang yang datang untuk mendengar dan melakukan kehendak-Nya adalah keluarga baru Tuhan Yesus, yaitu kita semua. Jika kita melakukan kehendak Allah, kita akan dipanggil sebagai apa? Ya, betul, kita akan dipanggil sebagai saudara kepada Yesus. Apa pula kehendak Allah terhadap kita semua? Tuhan mahu kita menyembah, memuji, muliakan Dia. Datang ke sekolah minggu, taat kepada ibu bapa, meminta maaf jika melakukan salah, berkongsi dengan rakan-rakan, serta mendengar ajaran guru sekolah minggu. Adakah kamu suka melakukan kehendak Allah? Kita harus membiasakan untuk suka melakukan semua kehendak Allah. Nah, mari kita semua berdoa. Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami mahu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih karena Engkau memanggil kami sebagai saudara-saudara-Mu. Kami adalah keluarga baru Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ahli keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau dan belum menjadi keluarga baru Engkau. Biarkan mereka membuka pintu hati mereka untuk-Mu dan mahu melakukan kehendak-Mu. Bawa mereka ke dalam keluarga-Mu saat ini. Seterusnya setia sehingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami sudah berdoa. Amin. Hafalan hari ini diambil dari Markus pasal 3 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Sesiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk doa berkat pada hari ini. Mari kita kunci tangan, mari kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami tahu dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami dan memberikan kami sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami berangkat untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhanlah yang menyertai kami, memimpin kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan keselamatan di dalam setiap langkah kami untuk pulang pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.